Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok ke-23, kami akan mempresentasikan tentang, yaitu yang pertama ada dinding toraks, yang kedua ada pleura dan pulmo, kemudian mediastinum, kemudian perikardium, dan yang terakhir adalah cor atau jantung. Nah, jadi di sini sebelum itu perkenalkan saya Azara Mega Safira dengan NIM 5130025069 dan teman saya. Perkenalkan, saya Dina Amalia Azahra dengan NIM 5130259092 dan teman saya lagi. Perkenalkan, saya Raihana Nuhazahira dengan NIM 5130025109. Baik, langsung saja kita akan membahas di bab yang pertama yakni dinding toraks. Baik, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua? Ya, sudah Kak Zara. Oke. Jadi yang pertama yakni jadi dari judul dulu ya. Jadi kafum toraks. Kafum toraks sendiri itu tuh kayak rongga dada. Artinya seperti itu. Kita next. Nah, ini batas-batasnya itu di anterior ada yang namanya osternum. Osternum itu yang mana? Yang ini. Osternum sampai sini. Kemudian di osternum ini itu terdapat beberapa bagiannya teman-teman. Di sini ada manubrium of sterni atau yang atas. Di sini ada yang menonjol atau bisa kita raba disebut angulus sterni. Kemudian ini corpus sterni atau badannya. Kemudian yang terakhir atau yang kecil ini namanya processus hypoideus. Kemudian sisi dorsal itu ada corpus vertebra torakal 1 sampai 12. Yang ini ya, yang belakang ini. Kemudian sisi lateral itu ada costa 1 sampai 12. Sisi lateral itu yang ini. Jadi ini namanya oskoste. Nah, oskoste sendiri dibagi menjadi dua. Ada vera, verae atau sejati, yaitu 1 sampai 7 sampai sini. Kemudian ada juga yang spuriae atau yang palsu. 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian yang keempat adalah superior, dari batas superior atau apertura thoracis superior itu yang ini, apertura thoracis superior. Kemudian apertura thoracis inferior ditutup dengan diafragma. Jadi di sini nanti itu ada diafragmanya. Nah, ini kafum toraks. Nah, dinding toraks terdiri dari satu kerangka toraks, pasti ada kerangkanya atau tulangnya. Yang kedua ada muskulus toraks atau otot-ototnya. Lanjut, batas superior atau apertura thoracis superior atau yang atas ini itu tuh di dalamnya terdiri ada anteriornya itu, batas anteriornya itu ada tepi kranial atau superior manubrium sternum. Ini manubrium sternum, jadi yang atasnya superior. Kemudian posteriornya ada vertebra thoracalis 1 ini. Terus lateralnya ada costa 1. Kemudian untuk batas inferior atau apertura thoracalis inferior yang bawahnya di gambar tidak ada, itu anteriornya processus hypoideus, kemudian posteriornya itu vertebra thoracalis 12, kemudian lateralnya itu costa 7 sampai 12 dan arcus costae kemudian ditutup oleh diafragma. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini superior apertura, superior apertura tracheus superior. Oke, lanjut. Nah, ini gambarannya ya teman-teman ya. Ini diafragma ini. Nah, ini pulmo, ini jantung. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau tampak dari atas.
tampak dari atas. Nah, ini lebih lanjutnya di sini. Ada yang namanya kerangka toraks. Nah, kerangka toraks itu yang ini. Kemudian sisi lateralnya ada 12 pasang. 12 pasang koste. Ini ada 12 pasang sampai sini. Dua ini juga kehitung os koste. Kemudian ada os koste ini dibagi menjadi dua. Yang tadi kata saya tadi, 7 pasang koste vera atau tulang rusuk sejati. Ada 7 tuh 2 ke 4,6 6, 7. Kemudian sisanya 5 pasang koste spuriae atau yang palsu itu 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5. Nah, itu dibagi dua lagi. Yang 3 pasang oskoste itu yang ini 8, 9, 10 ini 8, 9, 10 ini dinamakan eh, Koste arcuriae, Arcus koste atau Arcus koste. Kemudian yang dua pasang yang ini itu dinamakan koste fluctuans. Nah, ini tuh kenapa sih dinamakan yang palsu dan ini yang asli? Kalau yang ini tuh kan asli ya, asli langsung menempel ke manubrium sterni. Tapi kalau ini tuh justru ini malah mengambang, nggak menempel sama sekali. Tapi kalau ini masih menempel tapi tidak langsung kan. Nah, jadi masih menempel namun melalui ligamen-ligamen dan kartilago-kartilago tulang. Kemudian sisi ventral anterior itu ada sternum ya tadi sternum ini. Kemudian sisi dorsal atau posteriornya itu corpus vertebra thoracalis 1 sampai 12 ini. Jadi ini depannya ada manubrium sterni, belakangnya ada vertebra thoracalis 1 sampai 12. Oke, next. Nah, ini gambaran lebih jelasnya dari manubrium of sterni. Nah, di sini ada incisura jugularis atau yang ada ininya. Kemudian ada manubrium stern itu yang ini, yang kepalanya, korpusnya juga yang ini, yang badannya, yang seperti ekor ini namanya processus siphoideus. Kemudian yang menonjol ini namanya angulus sterni. Nah, jadi di sini kan ada kayak gini-gini ya teman-teman ya. Ada kayak lekukan-lekukan ini di mana nanti untuk digunakan untuk menempel untuk os koste. Jadi kayak nempel gitu. Ini untuk os incisura costalis yang dua, os koste dua, yang ini os koste satu, yang ini untuk clavicula, yang ini untuk os koste tiga dan seterusnya. Nah ini gambaran dari vertebra. Nah, oke. Oke, jadi menyinggung sedikit ya teman-teman ya. Jadi vertebra itu ada macamnya ada banyak, nggak hanya satu. Jadi yang pertama itu eh, ada vertebra cervicalis, kemudian ada vertebra thoracalis, kemudian ada vertebra lumbalis, dan ada yang bagian pantat itu ada sacrum dan coccygeus, di mana vertebra cervical ini itu tuh ada yang namanya os atlas. Os atlas itu yang bagian atas, os atlas sendiri bagian atas. Kemudian ada yang namanya yang cervical 2 namanya os aksis. Nah, tapi nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ada nggak ya di sini? Oh, tidak ada. Oh, ini atlas, aksis, kemudian kita lanjut dengan cervical 3 sampai 7 itu biasa penamaannya dan kemudian thoracalis 1 sampai 12. Seperti itu. Kemudian dilanjut lumbar 1 sampai lumbar 3, lumbar 5. Kemudian selanjutnya ada lagi yang namanya os sacrum dan os coccygeus. Ini bawahnya os sacrum dan os coccygeus. Di mana os sacrum ini terdapat kalau tidak salah, 5 tulang yang menyatu itu os sacrum. Kalau os coccygeus itu 4 tulang yang menyatu, jadi lebih kecil. Oke, kita singgung sedikit yang tadi, kita lanjut di mana korpus ini di vertebra torakal bagian belakang itu intinya vertebra semakin dia ke bawah korpusnya itu semakin besar karena apa? Karena digunakan untuk menopang tubuh di mana kalau semakin bawah kan semakin eh, bebannya semakin berat ya teman-teman ya seperti itu. Di sini ada korpusnya, di sini ada processus spinosus yang paling lurus-lurus ini. Kemudian di sini ada processus costalis, di sini ada processus articularis superior, di sini ada processus mammillaris, lamina arcus vertebra, foramen vertebra atau foramen itu kan lingkaran ya teman-teman, itu foramen vertebra.
Di sini ada pedicurus arcus. Baik, lanjut. Nah, di sini ada garis, suatu kayak garis gitu teman-teman, untuk memudahkan kita mencari atau menandai titik-titik seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Ehm, jadi pada linea-linea ini kita memiliki yang pertama ada mid axillary line. Di mana mid axillary line ini, mid itu kan mid media ya. Dari kata media itu artinya tengah, mid axillary line. Di mana mid axillary line ini nanti dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada anterior axillary line, mid axillary line, posterior axillary line. Ini axillary fossa, fossa axillary. Oke, lanjut. Kemudian mid clavicular line, di mana mid itu kan media tengah ini dari clavicula, jadi garis tengah dari clavicula. Kemudian yang parasternal line, para di antara sternum. Nih, sternum, garis di antara sternum, jadi di sini, di sini. Kemudian ada yang tengah sendiri, mid sternal line, mid medial dari sternal, garis sternum yang medial line. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Otot-otot dinding toraks dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada ekstremitas superior, itu yang ekstrinsik atau yang luar, di mana ada musculus pectoralis mayor. Ini yang mayor, teman-teman, mayor. Kemudian ada musculus pectoralis minor. Pectoralis minor, di manakah kamu, pectoralis minor? Di mana ya pectoralis minornya ya? Oke, lanjut saja. Terus kemudian ada musculus serratus anterior. Musculus serratus anterior ini, teman-teman. Nah, ini serratus anterior. Kemudian ada musculus subclavius. Musculus subclavius ini daerah sini. Oke, lanjut. Terus yang B ada anterolateral abdomen. Itu yang ekstrinsik itu ada musculus obliquus abdominis externus atau biasa disingkat jadi OAE. Oke. Abdominis ex moai moai maaf maaf moai musculus obliquus abdominis externus itu mana ya di sini musculus obliquus abdominis externus yang ini. Terus ada rectus abdominis, rectus yang gini yang naik. Kemudian yang intrinsik atau lebih dalamnya lagi toraks disarafi itu disarafi oleh nervus intercostalis. Nah, musculus intercostalis di sini tuh ada musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, ada musculus intercostalis intimus, kemudian ada musculus transversus thoracis, kemudian ada levator costarum dan subcostalis. Ini yang lebih intrinsik lagi. Nah, ini. Oke, lanjut. Dinding untuk musculus intercostal externus itu untuk aspirasi biasanya seratnya ventrakarnial. Untuk musculus internus untuk ekspirasi biasanya seratnya dorsocaudal. Dan untuk musculus intercostal intimus itu dan musculus transversus costalis atau thoracis. Nah, untuk intercostal internus dan intimus itu dipisahkan oleh vena arteria nervus intercostalis atau jurai neurovaskular. Di tepi bawah koste terdapat di interkostal 1 sampai 9 dan subkostal 12. Nah, jadi nanti itu ada yang namanya fungsi pleura, di mana kita tuh kayak melakukan fungsi namun di bagian pleura. Nah, ini tuh harus benar-benar lokasinya, jangan di tepi bawah koste, namun di antara koste. Nah, ini. Ini adalah gambaran dari vena arteri nervus dari neurointercostalis atau jurai neurovaskular. Nah, ini, ini lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah jurai neurovaskular. Jadi kita nggak boleh melakukan fungsi pleura pada area ini. Jadi agak ke bawah. Ini kan os koste ya teman-teman. Nah, nanti bisa di daerah sini. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini gambarannya. Arteri interkostal anterior 1 sampai 6, yaitu cabangnya arteri mamaria interna atau thoracica interna.
yaitu adalah arteri subclavia. Arteri subclavia yang ini. Kemudian B arteri interkostal posterior, yang ini kan anterior, ini posterior, yaitu 1 sampai 2 itu cabangnya dari arteri interkostal suprema. Arteri interkostal suprema. Di manakah kamu? Tidak ada. Oke, lanjut yaitu cabang dari truncus costocervical. Yaitu cabang arteri subclavia. Yang ketiga sampai ke 9 itu 11 itu arteri subkostal yaitu aorta thoracalis. Subkostal atau aorta thoracalis. Kita lanjut aja. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini arus aorta, aorta descendens. Di sini ada subkostal, arteri bronkial, esofageal. Ini aorta descendens. Ini aorta abdominal, aorta torakal, ini arteri subclavia, arteri carotis communis, truncus brachiocephalicus, arteri subclavia. Ini daerah pulmo, pleura, perikardium, mediastinum. Nah, mediastinum ini memiliki batas-batasnya, di mana depan itu ada sternum, dorsal itu corpus vertebra 1 sampai 12. Untuk superiornya itu ada apertura superior yang atas tadi. Kemudian untuk inferiornya itu diafragma atau apertura inferior yang tadi. Kemudian lateralnya pleura mediastinum. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Ini gambaran kayak ini ya, teman-teman. Ini gambaran aslinya. Oke, lanjut arteri A, arteri dinding toraks, di mana eh, arteri intercostalis interior ini memiliki arteri yaitu cabang arteri thoracika interna atau cabang dari arteri subclavia. Jadi intercostalis anterior yaitu cabang arteri thoracika interna dan cabang dari arteri subclavia. Selanjutnya ada arteri intercostalis posterior, itu 1 dan 2, yaitu dari arteri intercostalis suprema, cabang truncus costocervicalis, dan arteri subclavia. Yang kedua ada arteri intercostalis posterior 3 sampai 9 dan arteri subcostalis dari aorta thoracalis. Kemudian ada ini kan arteri, kita lanjut ke vena, kemudian ke nervus. Untuk vena dinding toraksnya itu ada vena interkostal 1 sampai 10 dan juga ada vena subcostalis. Vena subcostalis. Vena subcostalis. Oke, lanjut ke nervus. Itu dinding toraks, yaitu nervus yang pertama ada nervus intercostalis 1 melayani ekstremitas superior. Nervus intercostalis 2 melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Nervus intercostalis 3 sampai 7 melayani toraks, kemudian nervus intercostalis 8 sampai 11 melayani toraks dan dinding abdomen, nervus intercostalis 12 melayani dinding abdomen. Kan 12 ke bawah ya teman di bawah, jadi melayani dinding abdomen. Kita lanjut ke mediastinum. Oke, kita lanjut ke mediastinum. Jadi, apa sih itu mediastinum? Jadi, mediastinum tuh kayak dibagi-bagi gitu teman-teman, dibagi-bagi pembagian regio atau wilayah gitu. Mediastinum atau rongga, rongga juga. Batasnya anterior itu ada sternum dan cartilago costae. Kemudian untuk dorsal itu ada corpus vertebra, thoracal 1 sampai 12 dan capituli costae. Kemudian yang ketiga ada superior. Yang superiornya itu dari apertura thoracalis superior tetap, untuk inferiornya itu diafragma. Kemudian untuk lateralnya pleura mediastinalis. Oke, ini gambarannya. Nah, ini. Kita lanjut untuk mediastinum. Bagiannya itu ada mediastinum superior dan juga ada mediastinum inferior. Nah, ini mediastinum superior itu yang ini, daerah sini. Mediastinum anterior itu yang ini. Ini yang anterior, ini anterior. Kemudian yang ini sampai sini itu mediastinum inferior.
Oke, gimana untuk mediastinum ini yang tengah, medial, median medial di sini. Kemudian posterior mediastinum yang di sini, belakang sini. Ini ya teman-teman. Oke, ini superior yang sini. Jadi kayak yang melapisi, yang melindungi atau rongga yang di dalamnya itu ada bagian jantung, aorta, dan teman-temannya. Jadi ada superior, ini angulus terni, ya, superior, inferior, ini diafragma, ini anterior, yang sini medial, posterior yang sini. Oke, nah, ini gambarannya. Mediastinum sendiri dibagi oleh dua bidang. Di antaranya ada angulus ludovici dan corpus vertebra 4 atau 5. Di mana yang A yaitu mediastinum superior, yang B mediastinum inferior itu dibagi oleh 3 perikardium. Oke. Yang pertama, perikardium yang pertama dibagi oleh 3 perikardium. Ada yang pertama mediastinum anterior. Yang ini, yang anterior. Anterior, medial, dan posterior. Nah, di medial sendiri ada cor, cor, atau perikardium, nervus phrenica, dan vasa perikardiophrenica. Untuk mediastinum posterior yang bawahnya tadi, ada esophagus dan nervus vagus. Ada vena azygos dan vena hemiazygos. Ada aorta torakal, ada ductus thoraxicus, ada nervus planicus mayor minor. Jadi diingat-ingat ya. Untuk mediastinum anterior, nih yang anterior, pokoknya bagian depan. Kemudian untuk mediastinum medius itu ada cor, perikardium, nervus phrenica, vasa perikardiophrenica. Untuk mediastinum posterior itu ada esophagus dan nervus vagus, vena azygos dan hemiazygos, aorta torakal, ductus thoracicus, dan nervus planicus mayor maupun minor. Oke, lanjut. Nah, ini mediastinum superior, kita bahas dulu. Berisi yang pertama ada origo atau awal awal dari musculus sternohyoid dan musculus sternotiroid. Sternohyoid dan sternotiroid. Sternocleidomastoideus. Sterno tidak ada sepertinya di sini. Sterno nggak ada, bukan. Oke. Nah, kemudian berlanjut B, yaitu timus, yaitu sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrosus. Yang C ada saluran-salurannya juga. Yang pertama ada arteri. Arteri yaitu contohnya ada arcus aorta, yaitu aorta ascendens. Kalau descendens kan daerah. Kemudian yang kedua ada arteri brachiocephalica. Yang ketiga ada arteri carotis communis sinistra. Yang kiri sinistra. Kemudian ada arteri subclavia sinistra. Selanjutnya ada vena juga. Vena cava superior, vena brachiocephalica, muara dari vena azygos. Kemudian ada ductus thoracicus yang terletak antara dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Jadi diingat-ingat lagi, mediastinum superior itu berisi origo dari musculus sternohyoid dan musculus sternotiroid. Kemudian timus, sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrosus. Kemudian untuk saluran-salurannya ada arteri, vena, dan nervus. Arteri, vena, dan ductus thoraxicus. Di mana arteri itu ada arcus aorta, aorta ascendens, kemudian arteri communis sinistra, arteri carotis communis sinistra, arteri subclavia sinistra, arteri brachiocephalica. Kemudian untuk vena, vena cava superior yang superior. Vena brachiocephalica sama arteri brachiocephalica, vena brachiocephalica,
Kemudian muara dari vena azygos. Jadi muaranya dari vena azygos. Kemudian ada juga ductus thoraxicus yang terletak dorsal dari arcus aorta dan subclavia. Ductus thoraxicus yang terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Oke, lanjut untuk mediastinum superior ada juga lanjutannya yang D atau viscera, yaitu ada trakea terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Oke, ini tadi ya ductus thoraxicus ini tadi yang ini. Nervus vagus, ini trakeanya teman-teman, ini trakea. Terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Di sini ada apa lagi ya? Ini carotis communis dextra, yang ini sinistra. Jadi yang masuk tadi yang sinistra. Terus ada juga oke, vena cava superior. Vena cava superior. Brachiocephalica yang ini. Arcus aorta. Ascendens dan descendens. Yang ascendens yang teman-teman yang masuk ya, bukan descendens. Vena azygos. Ductus thoraxicus yang bagian sini kan nyambung yang dari atas ya. Oke. Kemudian ada oesophagus. Ada juga oesophagus, di mana terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri dari trakea. Sedikit ke kiri dari trakea di sini. Terus ini oesophagus. Apakah ada tulisannya? Sepertinya tidak ada. Oesophagus. Halo. Tidak ada ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada nervus. Nervusnya ada nervus dextra et sinistra. Ada plexus cardiacus. Kemudian ada nervus recurrens sinistra. Dan nervus frenici dextra et sinistra. Nervusnya ada nervus dextra et sinistra. Ada plexus cardiacus. Nervus recurrens sinistra, nervus frenici dextra et sinistra. Oke, ini gambarannya. Nah, selanjutnya adalah mediastinum inferior, di mana mediastinum yang bagian inferior atau yang bawah itu berisi yang pertama ada A, anteriornya terdapat jaringan ikat kendor. Jaringan ikat kendor, apakah ada di sini tulisannya? Tidak ada. Selanjutnya ada pembuluh darah kecil, ada saluran limfe, beberapa limfonodi kecil. Beberapa limfonodi, atau LNN itu limfonodi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di mediusnya itu ada perikardium dan core. Perikardium. Kemudian ada pembuluh darah besar atau vena cava superior. Vena cava superior. Vena cava superior. Ini. Kemudian ada truncus pulmonalis dan bifurcatio trunci pulmonalis. Oke, kemudian kita lanjut. Ada radix pulmonis dextra dan sinistra. Kemudian ada juga nervinya atau nervusnya atau saraf. Ada nervi frenicus. Ini nervus frenicus terletak pada permukaan lateral. Ini lateralnya, lateral. Ini kan lateral juga teman. Ini nervus frenicus juga di sini pada permukaan perikardium. Ini perikardiumnya. Diafragma, koste satu atau atlas. Ini atlas ya, bukan aksis ya. Bentar. Iya, atlas, benar, atlas. Os atlas. Clavicula di sini, glandula, tiroid, ini trakea, vena jugularis interna. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran pada kadavernya ya, teman-teman. Kemudian lanjut pada mediastinum inferius, di mana mediastinum inferius ini berisi yang C, kita lanjutannya tadi yang ini A, B, kemudian yang ini C, yang ini adalah anterior, medius, kemudian yang terakhir ini ada posterior yang C, yaitu
Oh iya benar. Maaf, maaf. Kemudian yang terakhir ada saluran, eh, yang terakhir ada C posterior. Yang pertama ada saluran. Salurannya ada aorta thoracalis. Aorta thoracalis. Oke, aorta thoracalis. Kemudian kita lanjut pada vena azygos. Jadi ada yang salurannya pada posterior itu teman-teman. Yang pertama ada aorta thoracalis. Yang kedua ada vena azygos. Yang ketiga ada vena hemiazygos. Yang selanjutnya ada ductus thoraxicus. Jadi salurannya ada empat. Apa aja tadi? Yang pertama aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, dan ductus thoraxicus. Kemudian visceranya itu ada oesophagus dan juga ada trakea, di mana trakea nanti menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Kemudian yang nervinya atau nervusnya itu ada nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, ada nervus plangnicus mayor dan minor. Kita ulangi lagi teman-teman ya. Ada yang di posterior salurannya ada satu aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, ductus thoracicus. Kemudian untuk viscera yaitu esophagus dan trakea, di mana trakea nanti berubah menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Kemudian untuk nervi ada nervi vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus plangnicus dextra dan juga mayor dan juga minor. Ini gambarannya teman. Oke, sudah. Jadi di sini apakah ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman? Ada yang bertanya kah? Izin bertanya, Kak Zahra. Ya. Eh, di foto toraks itu kan terlihat bayangan massa di mediastinum superior. Organ apa yang paling mungkin terdorong ya, Kak? Bisa mohon dijawab. Pada foto Terima toraks, kasih. boleh diulangi? Pada foto toraks terlihat bayangan massa di mediastinum superior. Organ apa yang paling mungkin terdorong ya? Oh, Terima jadi kasih. kemudian sama-sama. Jadi pada organ di mediastinum superior itu yang terdorong itu nanti kayak trachea, esophagus, arcus aorta, dan kemudian ada vena. Ini masih screen nggak ya? Oh, masih. Bentar. Di superior. Nah, ini nanti eh, akan kelihatan atau yang terdorong itu ada trakea pastinya, ada trakea, ini trakea. Kemudian juga ada esophagus, kemudian arcus aorta, kemudian ada juga vena cava superior yang nantinya akan terdorong oleh massa. Seperti itu ya, Kak Sila. Baik untuk Kak Dina, apakah ada yang ditanyakan? Baik, izin bertanya, Kak. Eh, Ya, jika ada seorang jika ada seorang seorang pasien nih yang dia itu mengalami asma bronkokonstriksi. Nah, sistem apa yang berperan pada kondisi ini? asma bronkokonstriksi. Nah, itu tuh sistem saraf apa yang berperan? Jadi, sistem saraf yang berperan itu sistem parasimpatis yang melalui nervus vagus yang kemudian itu nanti itu kayak melepaskan eh, asetilkolin sehingga menyebabkan bronkokonstriksi itu serta peningkatan sekresi mukus. Seperti itu, Kak Dina. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan
Untuk materi pleura dan selanjutnya lagi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini izinkan saya untuk melanjutkan pematerian yang di mana saya akan menjelaskan tentang pleura dan juga pulmo. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pleura terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi pleura itu apa sih? Nah, pleura itu merupakan membran tipis yang dia itu nanti membungkus paru-paru. Nah, dan melapisi dinding rongga dada. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi Fungsinya itu untuk mengurangi gesekan saat paru-paru itu mengembang. Jadi kan paru-paru kan mengembang dan mengempis kan ketika bernapas. Nah, fungsinya pleura itu untuk melindungi paru-parunya agar mungkin tidak robek gitu kan. Soalnya kan di luar dari paru-paru itu kan ada organ-organ yang lain, ada tulang. Jadi tidak ada jadi menghindari agar tidak adanya gesekan. Nah, pleura ini tuh ada dua teman-teman, ada yang parietal dan visceral. Nah, pleura yang parietal itu yang dia itu nanti itu melapisi dinding rongga toraks. Kalau yang pleura visceral, dia itu nanti menyelubungi permukaan luar paru. Jadi yang visceral ini langsung menempel pada paru-parunya. Gitu. Nah, di di jadi nanti itu di dalam pleura itu ada isinya. Nah, itu namanya itu kafum pleura. Nah, kafum pleura ini itu merupakan cairan yang berisi cairan serosa untuk penahan agar tidak terjadi gesekan antara pleura parietal dan visceral. Jadi, antara pleura yang pembungkus pulmo tadi itu antara yang parietal dan visceral itu ada cairan di dalamnya yang dimanakan itu kafum pleura agar tidak terjadi gesekan kan. Nah, ruangan pleura ini tuh ada dua, ada recessus costodiaphragmatica sama recessus costomediastinalis. Oke, lanjut. Nah, ini pleura ini nah ada pleura parietal dan pleura visceral kan. Nah, pleura parietal ini tuh ada pleura cupula atau cervicalis. Nah, ini yang cervicalis tuh menempel pada dinding iga, pleura cervicalis. Nah ini kan pleura parietal. Yang ini pleura parietal. Nah, yang ini terus yang visceral yang ini. Nah, yang pleura cervicalis itu pokoknya dia itu nanti menempel pada dinding iga. Kalau yang pleura costalis itu menem maaf teman-teman. Yang pleura cervicalis itu menutupi apeks paru. Jadi dia itu menutupi puncak paru-parunya. Terus kalau yang pleura costalis itu menempel pada dinding iga. Kalau yang pleura diafragma itu langsung menempel pada diafragma. Namanya juga diafragma berarti dia nempel pada diafragma. Kalau yang pleura mediastinum menempel pada mediastinum seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang pleura visceral. Nah, di antara pleura parietal dan pleura visceral itu nanti disebut cavum pleura. Oke, lanjut. Nah, ini jadi di pleura parietal itu ada mediastinalis, ada diafragma, terus ada costalis dan cupula. Kalau yang pleura visceralis itu langsung menutupi permukaan luar paru-paru, terus dilapisi mesotelium dan di situ juga terdapat sabut kolagen elastis. Lanjut, nah di sini clavum pleura. Nah, jika itu cairan itu disebut efusi pleura. Jika terjadi udara itu disebut pneumotoraks. Nah, pertemuan pleura parietal dan pertemuan pleura parietal menjadi visceral. Nah, di sini yang pertama di hilus pulmonal itu terdapat lubang tempat keluar masuknya radiks pulmonal. Di hilus pulmonal terdapat lubang tempat keluar masuknya radiks pulmonal. Nah, di situ nanti ada bronkus primarius dextra sinistra, arteri vena pulmonal, kemudian ada arteri vena bronkial, limfe bronkiopulmonal dan plexus pulmonal. Nah, kemudian juga di ligamen pulmonal antara hilus dan basis.
Oke, kita lanjut. Nah, ini pada hilum dekstra, arteri pulmo itu terletak di depannya bronkus. Terus kalau yang vena pulmo itu terletak kaudal. Kalau yang pada hilum yang sinistra, arteri pulmonya terletak kranial, kranial dari kranial bronkus. Kalau yang vena pulmo terletak di depan dan kaudal. Gitu. Ini untuk gambar di kadaver dan ini untuk yang lebih jelasnya itu seperti ini, arteri pulmonal. Ini ada arteri pulmonal dan vena pulmonal. Ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini kita masuk ke pulmo, paru-paru. Nah, jadi paru-paru itu kan ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri. Jadi manusia itu memiliki dua paru-paru. Nah, untuk paru-paru yang sebelah kanan itu dibagi menjadi tiga lobus. Ada lobus superior, yang ini namanya lobus superior. Kemudian yang ini itu lobus medius. Nah, untuk yang bawah ini itu itu lobus inferior gitu. Nah, kemudian untuk yang paru-paru sinistra yang sebelah kiri itu ada dua doang, ada superior dan inferior. Jadi untuk paru-paru yang kanan ada tiga, superior, medius, inferior. Kalau yang paru-paru kiri ada superior dan inferior aja. Nah, selain itu, selain ada lobus-lobusnya, itu nanti masih dibagi-bagi lagi teman-teman menjadi beberapa segmen. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini paru-paru sebelah kanan itu kan ada tiga lobus, superior, medius, dan inferior. Nah, dibagi menjadi berapa segmen. Nah, untuk yang lobus superior itu ada segmen anterior nih, bagian segmen yang anterior, bagian depan yang warna biru itu. Terus terus juga ada yang bagian posterior kan, yang warna hijau dan segmen ipikalis. Jadi untuk yang bagian superior, jadi kita kayak anggap aja kita potong bagian atas seperti ini. Juga kalau kita potong kan pasti ada bagian depan, belakang, dan bagian puncaknya. Nah, puncaknya ini disebut ipikalis. Terus kemudian kalau yang lobus yang medius itu cuman ada sisi medial lateral doang. Kalau yang inferior itu ada segmen yang bagian puncak apikal yang bagian superior ini. Dan juga ada yang segmen yang di basal, yang di bawah. Nah, di segmen bagian yang bawah ini dibagi lagi. Ada bagian depan, medial, lateral, dan posterior. Untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian pulmo yang sinistra. Untuk yang paru-paru sinistra tadi kan terdiri jadi dua lobus ya teman-teman. Ada superior dan inferior. Nah, untuk yang lobus superior itu, nah ini nanti itu ada segmen apiko posterior. Nah, ini warna merah. Jadi dia terletaknya di puncak, tapi di bagian belakang, di bagian posterior. Terus kemudian ada yang segmen anterior yang warna biru ini. Terus kemudian ada segmen lingula superior dan yang inferior. Terus kita lanjut ke yang lobus inferior, itu juga ada dua, ada segmen yang apikal, yang bagian puncak sama yang basal di bagian bawah. Nah, yang di bagian bawah ini dibagi lagi, ada yang anteromedial, lateral, dan juga posterior. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman di sini untuk warna-warnanya agar lebih jelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk di gambar kadavernya seperti ini. Nah, ini kan ada di paru-paru kanan kan ada tiga lobus. Ada lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Untuk paru-paru sebelah kiri hanya ada lobus superior dan inferior. Ini gambar yang sebelah kiri ini tampak belakang, tampak depan. Yang gambar sebelah kanan tampak belakang. Nah, kemudian kita masuk ke trakea. Nah, trakea itu memiliki dua bagian, teman-teman. Ada pars membranacea dan juga pars cartilaginous. Nah, pars membranacea itu terletak di belakang, kalau pars cartilaginous terletak di depan. Cartilaginous di depan, membranacea di belakang. Nah, pada vertebrat torakal yang
4 sampai 5 trakea itu bercabang menjadi dua, teman-teman. Nah, di tengah-tengahnya ini yang ada tanda panah merah ini di sini. Nah, itu nanti namanya itu disebut bifurcation trachea. Nah, nanti di mana dia itu akan bercabang menjadi dua seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ada dua. Nah, itu nanti di jadi bronkus primaries dextra dan juga yang sinistra. Jadi yang warna merah ini bifurcation trachea, kemudian nanti akan bercabang menjadi dua, ada bronkus primaria dextra dan sinistra. Nah, tonjolan di permukaan dalam paling distal itu dari bifurcation trachea itu carina trachea. Oh, jadi nanti di sini tuh tempatnya bifurcation trachea, tetapi yang tanda panah merah itu disebut carina trachea, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini, jadi ini pars membranacea itu tadi yang bagian belakang, yang pars cartilaginous di depan. Terus ini nanti di sini ada carina trachea, yang mana carina trachea itu di dalamnya bifurcation trachea. Nah, jadi trachea itu mempunyai cabang satu, yang dimana itu disebut primarius, cabang dua itu disebut lobaris, kemudian bercabang lagi menjadi orde tiga segmental, dan juga orde 21 bronchiolus. Nah, kemudian di sini ada arbor bronkial. Nah, untuk bronkus primarius yang dextra ini eh, ada dibagi jadi tiga, ada yang superior, medius, dan inferior. Kayaknya ya ini teman-teman ini yang superior, ini yang medius, ini yang inferior. Jadi dia ada tiga cabang gitu kan. Nah, itu sudah urut superior, medius, dan inferior. Terus kalau yang sebelah kiri cuman ada dua doang. Nah, sama kayak paru-paru tadi, dia dibagi lagi jadi beberapa segmen. Ada yang segmen apikalis. Nah, ini. Jadi ini nanti B1 itu kayaknya apikalis. Terus yang bawahnya itu posterior dan anterior. Jadi nanti sesuai eh, letaknya. Terus juga ada yang bronchus lobaris medius ini B4 B5 itu termasuk yang medius. Terus itu juga dibagi jadi lateral dan medial. Kemudian yang lobaris inferior itu ada segmen apikalis atau bagian yang superior, bagian yang atas. Kemudian ada basalis medial, basalis anterior, basalis lateral, dan basalis yang posterior. Jadi yang bronkus lobaris inferior itu B6, B7, B8, B9, B10 ini teman-teman. Nah ini superior, ini medius, ini inferior. Gitu. Ini untuk yang trakeas bagian sebelah kanan. Kita lanjut ke yang sebelah kiri. Nah, ini yang di bagian sebelah kiri ini hanya ada dua, teman-teman. Bagian yang superior doang dan inferior. Kayak pulmo tadi juga dibagi jadi beberapa segmen. Ada ramus yang ascending dan ramus descending. Untuk yang ramus ascending ini ada segmen apico posterior dan juga segmen anterior. Untuk yang ramus descending ada segmen lingularis superior, segmen lingularis inferior. Nah, untuk yang bronkus lobaris inferior ada segmen apikalis, segmen basalis anteromedial, segmen basalis lateral, dan juga segmen basalis posterior. Nah, ini kita lanjut. Ini kayak gini ya teman-teman. Jadi ini pertama itu laring, kemudian dilanjut trakea, kemudian bercabang jadi dua, itu disebut bronkus primaries, terus kemudian ada bronkus sekundari, ada tertius, terus jadi bronkus kecil, kemudian bercabang lagi jadi bronkiolus dan terminal bronkiolis, kemudian jadi respirasi ya seperti itu. Oke, lanjut saja. Nah, ini gambaran di kadavernya. Nah, jadi ini ada seperti ini ya teman-teman, gambar trakeanya. Ada lobus yang superior, medius, inferior, dan juga ini. Nah, jadi ini untuk yang di sebelah sini.
Ini sepertinya sebelah kanan ya teman-teman, dikarenakan terdapat tiga terdapat tiga lobus di sini. Ini tuh, di sini tuh ini yang bagian superior, ini yang medius, ini yang inferior, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang kalau yang mohon maaf ya teman-teman. Nah, kalau yang ini pastinya bagian yang sebelah kiri dikarenakan hanya memiliki dua lobus saja, yaitu superior dan inferior. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman tampaknya seperti ini jika trakea bersambung dengan paru-parunya. Jadi kayak gini ya gambarannya kalau ketika di kadaver. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada sirkulasi darah dari si dari si trak dari si itu tadi ada sirkulasi fungsional dan sirkulasi nutritif. Nah, sirkulasi fungsional ini itu sirkulasi fungsional itu disebut fasa publika, yang dimana itu berfungsi untuk sebagai pertukaran antara oksigen dan CO2. Dilakukan oleh fasa pulmonalis. Nah, untuk yang sirkulasi nutritif itu disebut fasa privat, yang dimana itu untuk nutrisi. Namanya aja sirkulasi nutritif, berarti dia itu berfungsi untuk nutrisi. Dilakukan oleh fasa bronkialis pada arteri bronkialis dekstra dan sinistra. Sampai dengan bronkus respirator, sisanya dari arteri pulmonal. Nah, jadi untuk sirkulasi fungsional itu dilakukan oleh fasa pulmonalis. Kalau yang nutritif itu dilakukan oleh fasa bronkialis. Kita lanjut. Nah, ini gambarannya untuk sirkulasi darahnya dari trakea ke paru-paru. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada aliran limfatik paru. Nah, aliran limfatik paru ini dibagi jadi dua. Ada yang bagian profundus di bagian dalam dan juga bagian superficial. Kita ke yang profundus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang aliran limfatiknya paru-paru dari bagian yang dalam itu dimulai dari jaringan alveolar dan bagian dalam paru. Nah, alur alirannya itu dimulai dari eh, ini dimulai dari pulmonal terlebih dahulu, kemudian di bronkopulmonal, dilanjut ke trakea bronkial, dan juga yang terakhir bronkomediastinal. Jadi ini urut ya teman-teman. Dimulai dari jaringan alveolar. Nah, ini kemudian muara akhir di paru-paru kanan itu nanti ductus limfaticus. Untuk yang paru-paru kiri, ductus thoracicus. Jadi aliran limfatik paru itu kan ada yang bagian profundus dan bagian superficial. Nah, yang bagian profundus itu dimulai dari jaringan alveolar, kemudian urut jadi pulmonal, bronkopulmonal, tracheobronkial, dan yang terakhir bronkomediastinal. Nah, setelah ke bronkomediastinal itu nanti untuk paru-paru yang sebelah kanan itu akan ke ductus limfaticus yang bagian dekstra. Untuk yang paru-paru sebelah kiri itu nanti akan ke ductus thoracicus. Nah, untuk yang superficial, untuk yang di bagian yang permukaan itu dimulai dari pleura yang visceral dan jaringan alveol dekat pleura. Nah, untuk alirannya dimulai dari ini tracheobronkial, kemudian jadi bronkomediastinalis. Nah, jalur ini tuh terutama mengalirkan limfe dari permukaan paru, bukan dari alveoli dalam, seperti itu. Nah, kemudian karena jika nanti dia sama, jika terjadi di paru-paru kanan, nanti dilanjut ke ductus limfaticus yang dekstra, untuk yang kiri akan melanjut ke ductus thoracicus. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini inervasi pulmo. Nah, inervasi pulmo itu teman-teman, inervasi pulmo itu diatur oleh sistem saraf otonom yang dimana itu terdiri dari simpatis dan parasimpatis.
yang membentuk plexus pulmonalis. Nah, di sini ada simpatis dan parasimpatis ya teman-teman. Nah, yang simpatis itu berasal dari trunkus simpaticus. Nah, jadi dia itu yang simpatis itu berasal dari trunkus simpaticus ganglion thoracalis 1 sampai 6, 1 sampai 4. Kemudian dia itu neurotransmitternya itu melepas adrenalin dan noradrenalin. Nah, kemudian efek pada parunya itu nanti menyebabkan melebarnya bronkus. Jadi bronkusnya itu nanti melebar teman-teman, sehingga menurunkan resistensi jalannya napas. Gitu. Nah, kemudian ada parasimpatis. Nah, parasimpatis ini berasal dari nervus vagus, teman-teman. Jadi yang simpatis berasal dari trunkus simpaticus ganglion thoracal 1 sampai 4. Kemudian yang parasimpatis ini dari nervus vagus dekstra maupun sinistra. Nah, neurotransmitternya dia melepaskan asetilkolin. Kalau yang simpatis itu kan melepas adrenalin. Kalau yang parasimpatis melepaskan asetilkolin. Nah, kemudian efek pada paru-paru itu meningkatkan sekresi cairan bronkus. Nah, jadi bronkus itu menyempit. Nah, jadi sehingga jika terjadi inervasi pulmu pada parasimpatis itu, jadi nanti paru-parunya itu menyempit. Kalau yang simpatis itu tadi paru-parunya melebar bronkusnya. Kalau yang parasimpatis bronkusnya menyempit gitu. Sehingga terjadinya meningkatnya sekresi cairan bronkus. Nah, ini tuh nervasi pulmu itu berperan pada kondisi asma, di mana aktivitas parasimpatis berlebihan. Oh, jadi teman-teman, jika parasimpatis kita nanti berlebihan, itu akan menyebabkan asma. Kalau simpatis kita yang berlebihan, itu bisa menyebabkan stres atau aktivitas fisik untuk meningkatkan aliran udara, begitu. Nah, ini untuk gambarannya jadi seperti ini. Ada ganglion cervical superior, kemudian seperti ini ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang pleura dan pulmu. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan ya? Bisa saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya ya, Mbak Dina. Ya, Eh, Tadi kan membahas paru-paru ya. Jadi ya. saya ingin bertanya, mengapa benda asing itu lebih sering masuk ke paru-paru kanan dibandingkan dengan paru-paru kiri? Kan itu kan sama-sama aja kayak jatuh karena ada gaya gravitasi kan, tapi kenapa kok lebih cenderung ke paru-paru kanan dibandingkan dengan paru-paru kiri? Oke, terima kasih. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjawab kenapa benda asing itu lebih seringnya masuk ke paru-paru kanan. Nah, dikarenakan bronkus bronkus primarius dextra itu lebih kecil, lebih lebar, teman-teman. Jadi paru-paru kanan itu dia lebih lebar. Bentar, bentar. Nah, jadi paru-paru sebelah kanan itu dia itu lebih lebar, terus pendek, nah kan antara paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri itu pendekan paru-paru kanan, kemudian dan lebih vertikal dibandingkan sebelah kiri, dibandingkan paru-paru kiri, sehingga benda asing itu lebih mudah masuk. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oh ya, sudah Mbak Dina, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zara. Untuk Mbak Sila, apakah ada pertanyaan? Ada Kak Dina. Eh, Bisa saya bertanya? Iya, Mbak. Bisa dimulai pertanyaannya. Jika seseorang mengalami cedera nervus phrenikus, gangguan apa yang paling mungkin terjadi, nggak, Mbak? Kak? Hmm.
jika nervus phrenikusnya itu mengalami cedera, maka gangguan apa yang mungkin terjadi? Oke, baik. Nah, kan di kavum pleura tadi kan terisi udara ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, di kavum pleura itu kan terisi udara. Nah, itu tuh ada ruang antara pleura parietal dan pleura visceral. Oh, jadi gini, gangguan apa yang paling terjadi? Nah, gangguannya itu nanti paru-parunya kolaps. Nah, itu kan udara kan mengisi kavum pleura, yang dimana itu mengisi antara ruang parietal dan ruang pleura visceral. Nah, nanti itu menyebabkan paru-paru itu mengalami kolaps seperti itu. Apakah menjawab? Ya, cukup menjawab, Kak Dina. Terima kasih. Oke, baik. Pak Sila, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Mohon maaf, izin bertanya, untuk waktunya apakah masih ada ya, teman-teman? Sekitar 5 sampai 6 menit, Kak Dina. Oke, apa teman-teman, apakah mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang paham di bagian mana nih, biar aku bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin, atau gimana ya, teman-teman? Pada Kak Dina, boleh minta tolong dijelaskan bagian itu apa yang bronkus bronchiolusnya itu loh, lebih pelan-pelan lagi, lebih santai lagi gitu. Yang percabangan-percabangan itu Kak Dina. Percabangan dari trakea, apa Iya, gimana? iya, iya. Di, mau yang Mungkin ini dari, yang ya, bawa lagi oh yang bawah lagi. kan mungkin ke masuk ke itu ya ujian praktikum ya kebanyakannya yang itu. Nah, itu bisa minta tolong dijelasin. Terima kasih. Oke, baik, izin menjelaskan kembali ya, teman-teman. Mohon maaf izin Kak Dina itu tertutupi sama Kak Dinanya sendiri. Ini sudah, apakah Ya, sudah terlihat? sudah. Nah, untuk bronkus primarius dextra itu kan tadi dibagi jadi tiga kan, sesuai paru-parunya tadi. Untuk yang pulmu yang sebelah kanan kan ada tiga lobus, ada superior, medius, dan inferior. Jadi, jadi untuk pembagian percabangan dari trakea ini sesuai dengan jumlah pulmu tadi, teman-teman. Untuk yang lobus pulmu bagian superior itu tadi kan ada yang bagian apikalis, bagian atas, ada yang anterior dan juga ada yang posterior kan. Terus juga untuk yang bronkus lobus medius itu tadi kan hanya ada bagian yang medial dan lateral saja. Jadi sesuai dengan segmen-segmen dan lobus yang ada di pulmo tadi. Nah, untuk yang lobus inferior itu juga tadi kan ada yang bagian di apex, bagian apicalis atau bagian yang superior. Ada juga yang di bagian basal. Nah, yang di bagian basal ini dibagi lagi. Ada yang medial, ada yang lateral, ada yang depan, ada yang belakang, anterior, ada yang posterior. Seperti itu. Jadi, percabangan dari trakea ini mengikuti eh, segmen-segmen dan lobus yang ada pada pulmo tadi, teman-teman. Jadi tidak beda seperti itu. Terus untuk yang bagian yang sinistra kan sesuai dengan paru-parunya tadi. Paru-paru kan juga yang sebelah kiri kan jumlahnya ada dua lobus juga, ada superior dan inferior. Nah, untuk pembagiannya ini seperti ini ada. Jadi untuk yang bronkus lobaris superior itu ada ramus ascendens dan ramus descendens. Nah, ramus ascendens itu ada apiko posterior, jadi dia itu di atas tapi di belakang sesuai dengan paru-paru tadi.
ada juga yang di bagian depan. Nah, untuk yang ramus descendant itu nanti masuknya ke segmen lingularis superior dan juga inferior. Nah, untuk yang lobaris inferior itu nanti masuknya ke segmen apicalis, segmen basalis, anteromedial, basalis lateral, dan basalis posterior. Jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat pada gambar pulmu terlebih dahulu mungkin. Bentar ya. Nah, ini sesuai dengan pembagian pulmu tadi, teman-teman. Ini kan dari pulmu-pulmu kanan kan ada tiga, superior, medius, inferior. Yang superior ada bagian segmen anterior, depan, posterior, belakang, dan ipikalis atas. Mari kita coba lihat ke yang trakea ya. Nah, di sini trakea, bronkus lobaris superior, ada segmen apikalis, posterior, dan anterior. Jadi, percabangan dari akar-akarnya trakea ini itu sesuai dengan jumlah segmen yang ada di pulmu tadi, teman-teman, seperti itu. Jadi, di kalau bisa difahami terlebih dahulu bagian-bagian segmen dan lobus pada paru-paru terlebih dahulu, nanti yang trakea ini mengikuti seperti itu. Apakah masih ada yang kurang difahami dan apakah waktunya sudah, teman-teman? Sudah, Kak Dina, waktunya juga sudah cukup. Untuk Mbak Zara, apakah sudah cukup? Sudah cukup Kak Dina, terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah menjelaskan penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sila. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kardio atau jantung. Bisa di next, Mbak Dina. Jadi di sini ada perikardium, di mana perikardium adalah selaput pembungkus jantung yang berfungsi melindungi jantung dan menjaga posisinya di dalam rongga dada. Nah, ada beberapa jenis perikardium, yaitu fibrosum dan serosum. Bisa di next, Mbak. Untuk perikardium fibrosum, eh, batas-batasnya di anterior ke sternum, lalu kedua posterior ke vertebra, yang ketiga kaudal ke diafragma, yang keempat kranial ke lamina advent vasa besar, dan yang kelima lateral pleura parietal. Di antaranya ada nervus phrenicus dan vasa pericardio-coprenica. Lalu pericardium serosum dibagi menjadi dua, yaitu parietal dan visceral. Parietal menempel pada fibrosum dan sakus perikard dengan fibrosum. Sedangkan visceral menempel ke miokard di antara epi dan peri disebut cavum perikard yang isinya cairan serus tipis, di mana jika berlebih tamponat atau efusi. Bisa di next, Mbak Dina. Seperti ini gambarannya jika di kadaver. Bisa di next. Ini juga bisa di next. Di sini ada transverse sinus dari perikardium, di mana ada superior vena cava, ascending aorta, pinjer pacing, dan pulmonary trunk. Bisa di next, Mbak Dina. Ya, ini gambar yang lebih jelasnya. Di atas itu ada vena cava superior, lalu ada sinus transversus, sinus obliquus, aorta ascendens, truncus pulmonalis, pulmona, dan vena cava inferior. Bisa di next, Mbak Dina. Selanjutnya, jantung. Bisa di next. Seperti ini gambaran jantung dari luar.
Jadi next. Bagian luar jantung. Yang pertama ada facies anterior atau sternalis, di mana dia itu menghadap ke dada. Lalu yang kedua, facies posterior vertebra yang menghadap tulang belakang. Lalu facies inferior, dia diafragma diafragma yang menghadap ke diafragma. Lalu yang keempat ada apex cordi, di mana dia merupakan bagian ventricle sinistra. Lalu yang kelima ada basis cordis, bagian atas tempat keluar masuk pembuluh besar. Lalu ada margo acutus di tepi kanan jantung dan margo obtusus di tepi kiri jantung. Bisa di next, Mbak Dina? Lalu ada lalu tadi ada facies anterior atau sternalis ya, di mana dominan ke ventricle dextra dan ventricle sinistra. Antara ventricle dextra dan sinistra ada sulcus interventricularis anterior yang dilewati oleh satu ramus interventriculus anterior atau ramus descendant anterior arteri coronaria sinistra. Lalu yang kedua ada vena cordis magna di mana ada auricula dextra sinistra dan tampak aorta ascendentruncus pulmonalis. Bisa di next, Mbak Dina. Nah, seperti ini gambarannya pada kadaver. Bisa di next, Mbak Dina. Lalu facies inferior, diafragma, di mana ventricle dextra sinistra eh, menuju sulcus interventriculus posterior atau ramus interventriculus posterior dan vena cordis media. Lalu facies posterior di vertebra berada di atrium dextra sinistra. Jadi next, Mbak Dina. Lalu basis cordis adalah tempat fasa besar, di mana aorta ascendant dari ventrikal sinistra, lalu truncus pulmonalis dari ventrikal dextra ke arteri pulmonalis dextra sinistra. Lalu ada vena cava superior dan inferior dari atrium dextra dan vena pulmonalis dextra sinistra dari atrium sinistra. Lalu ada margo acutus di mana pertemuan antara facies anterior dan inferior dilewati oleh ramus marginal dextra, arteri coronaria dextra, dan vena cordis parva. Lalu ada margo obtusus diisi oleh ramus marginal sinistra, arteri coronaria sinistra, dan vena cordis posterior ventricle. Bisa di next, Mbak Dina. Mohon maaf, Kak Dina, di saya nge-lag. Nah, terima kasih, Kak Dina. Lalu ada sulcus coronaris atau sulcus atrioventrikular yang berada di antara atrium dan ventrikal. Isinya adalah arteri coronaria, ramus sanut atau ramus avenut, erconi arteriosi, ramus marginal dextra, ramus descendent posterior, dan ramus transversus. Lalu yang kedua ada ramus transversus, arteri coronaria dextra, ketiga vena cordis parva, yang keempat ramus circumflexa, arteri coronaria sinistra, di mana dia di bawah aurikular sinistra. Lalu yang kelima ada sinus coronarius yang dibagi menjadi tiga, yaitu vena antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Yang kedua, muara dari vena cordis yang dibagi menjadi lima, yaitu vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena cordis posterior, dan vena cordis obliqu. Kecuali vena cordis anterior, vena cordis minimi. Lalu yang ketiga, langsung ke atrium dextra. Bisa di next, Mbak Dina. Seperti ini gambarannya dari yang disebutkan tadi. Di atas itu ada sanut branch atau sinu atrial.
Lalu ada circumflexa di bawah. Baik, bisa di next Mbak Dina. Dan ini juga gambarannya jika di kadaver dari luar. Bisa di next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinding jantung, di mana dinding jantung itu terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama, epikardium, yaitu lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung, di mana epikardium itu merupakan lamina visceral pericardium serosum. Bisa dilihat di gambar samping ini. Lalu, lapisan kedua yaitu miokardium, di mana bagian tengah yang berisi otot jantung terdapat di seluruh atrium dan ventrikel, di mana kegunaannya adalah untuk kontraksi jantung. Lalu yang ketiga, endokardium, di mana endokardium ini adalah lapisan tipis endotel yang merupakan lapisan terdalam dari lapisan jantung, lapisan dinding jantung. Bisa di next, Mbak Dina. Lalu selanjutnya ada ruang jantung, di mana ruang jantung ini memiliki empat ruang, yaitu atrium dextra, di mana dia merupakan serambi kanan yang menerima darah kotor dari tubuh dan memiliki struktur penting, eh, di mana daerah halus tempat masuk vena, yaitu sinus venarum. Lalu ada atrium sinistra, di mana yaitu serambi kiri yang menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu ada ventricle dextra, di mana dia memompa darah ke paru-paru, memiliki struktur trabekulkarni, tendinea, musculus papillaris, dan moderator band. Lalu yang keempat, ruang keempat yaitu ventricle sinistra, di mana dia memompa darah ke seluruh tubuh dan dindingnya lebih tebal 3 sampai 5 kali dari ventricle kanan. Jadi, ventricle dextra itu ciri-cirinya dia tuh lebih tipis dibanding ventricle eh, sinistra atau kiri. Baik, bisa di next Mbak Dina. Nah, ini tadi di- atrium dextra itu yang memiliki yang dibagi ada memiliki struktur penting yaitu sinus venarum, di mana sinus venarum ini memiliki bagian-bagian yaitu halus, muara muara vena-vena, lalu fossa valis dan limbus, dan yang terakhir ke ostium arteri vena dextra. Lalu yang kedua ada aurikular, di mana ciri-cirinya itu kasar, terus memiliki kristal terminalis dan pektinati. Bisa di next, Mbak Dina. Nah, di sini langsung ke ventricle dextra, di mana ventricle dextra ini memiliki beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ventricle proper dan infundibulum. Ventricle proper ini memiliki ciri-ciri yaitu kasar, terus dia tuh memiliki moderator band atau trabecular septum marginalis dan trabecular carne dan musculus papillaris dan chorda tendinea. Sedangkan infundibulum atau conus arteriosus memiliki ciri-ciri halus, terus batasnya itu dengan crista supraventricularis dan bermuara ke truncus pulmonalis. Bisa di next, Mbak Dina. Seperti ini gambarnya dari foto kadaver. Baik, bisa di next, Mbak Dina. Lalu ada ventricle sinistra, di mana sama seperti ventricle dextra tadi ada dua, yaitu ventricle proper, tapi bedanya di sini adalah vestibulum aorta, di mana ventricle proper sama seperti ciri-ciri yang di atas, yaitu kasar, terus memiliki musculus papillaris dan trabecula carne, dan jangan lupa dia memiliki ketebalan yaitu 3 sampai 5 kali lebih tebal daripada ventricle dextra.
Lalu yang kedua itu yaitu vestibulum aorta, di mana ciri-cirinya itu yaitu halus dan bermuara ke aorta ascendens. Berbeda seperti ventricle dextra. Baik, bisa di next. Seperti ini gambarannya dari ventricle sinistra. Dan bisa dilihat dindingnya itu sangat tebal. Baik, bisa di next, Mbak Dina. Selanjutnya katup jantung, di mana katup jantung memiliki 4 katup, yaitu mitral atau bikuspidal di sebelah kiri, bisa dilihat di gambar. Lalu yang kedua ada trikuspidal di bagian kanan, bisa dilihat di gambar juga. Lalu yang ketiga ada aortic semilunar, seperti di gambar, dan ada pulmonary semilunar. Nah, ada arah katup searah, yaitu yang pertama stenosis, di mana dia itu membuka tak sempurna. Lalu yang kedua insufisiensi, di mana dia tertutup tak sempurna. Baik, bisa di next, Dina. Seperti ini gambarnya dari, ya seperti ini gambarnya dari katup jantung di atas. Bisa di next, Mbak Dina. Nah, ini dari foto kadavernya. Bisa di next, Mbak Dina. Nah, ini eh, ada, kat- nah, ini adalah katup-katup jantung tadi, yaitu valvula semilunaris aorticus dibagi menjadi posterior, dextra, dan sinistra. Memiliki struktur lunula, nodulus, sinus aorticus dengan ostium arterii coronaria dextra sinistra. Bisa dilihat dari gambar atas, ostium itu ada di sebelah kanan, sedangkan yang di tengah itu adalah sinus aorticus di bagian dalamnya, lalu di bagian luarnya itu adalah lunula, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah nodulus. Baik, bisa di next, Mbak Dina. Nah, selanjutnya adalah kerangka jantung tadi, di mana kerangka jantung terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosus destra sinistra, dan septum interventricular pars membranaceae, di mana memiliki fungsi untuk menopang katup eh, dan tempat melekat dan menstabilkan katup, terus tempat melekatnya miokardium, dan sebagai isolasi listrik jantung. Baik, bisa di next, Kak Dina. Nah, seperti ini gambar-gambarnya tadi. Baik, bisa di next, Kak Dina. Lalu selanjutnya ada suara jantung, di mana ini dibagi menjadi dua, yaitu suara jantung suara satu, di mana penutupan katup saat sistol, dan yang suara dua, penutupan katup semilunar saat diastol. Di mana suara satu ini ada dua, yaitu katup mitral dan katup trikuspida. Katup mitral ini berada di ICSV mid clavikula kiri, seperti di gambar. Lalu, yang kedua katup trikuspida di ICSP parasentral kiri, seperti di gambar itu. Lalu yang suara dua, ada dua juga, yaitu katup aorta di ICS 2 parasentral kanan, di gambar paling kanan atas. Lalu ada katup pulmonal, yaitu di ICS 2 parasentral kiri. Di gambar itu ada di sebelah kiri dengan titik biru. Baik, Mbak Dina, bisa di next. Lalu selanjutnya persarafan jantung. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu saraf ekstrinsik dan intrinsik. Di mana saraf ekstrinsik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu simpatis yang mempercepat denyut dan kekuatan jantung, juga
neurotransmitter adrenalin. Sedangkan parasimpatis nervus vagus memperlambat denyut jantung, yaitu di mana neurotransmitter asetilkolin. Lalu yang kedua, saraf intrinsik sanut, yaitu pacu utama di mana dia itu berpacu 60 sampai 100 per menit. Sedangkan avenut dia merupakan cadangan di mana dia berpacu se 40 sampai 60 per menit. Bisa lalu ada bundle of His RBB dan LBB sabut Purkinje. Baik, Mbak Dina bisa dilanjut, bisa di next. Lalu beri penjelasan dari tadi itu yang saraf ekstrinsik, di mana simpatis itu berasal dari trunkus simpatikus, pars cervical, dan pars thoracal, di mana ganglion cervical, medius, et stellatum, serta ganglion thoracal 1 sampai 5 melepas neuron transmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Lalu parasimpatis berasal dari nervus vagus di mana ia melepaskan neurotransmitter asetilkolin sebagai reseptor muskerinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Baik, bisa di next Kak Dina. Lalu saraf intrinsik, yaitu ada sanut atau atrial seperti yang saya katakan tadi, em, merupakan pacu utama di mana dia itu berpacu 60 sampai 100 kali per menit. Sedangkan avenut dia itu berpacu 40 sampai 60 per menit. Baik, bisa dilanjut Kak Dina. Jadi seperti ini sistem-sistemnya. Baik, bisa dilanjut Kak Dina. Selanjutnya, vaskulari jantung. Di mana vaskulari jantung dibagi menjadi dua, yaitu nutritif dan fungsional. Di mana nutritif dari arteri koronaria dextra sinistra yang bercabang dari aorta ascendens, sedangkan fungsional merupakan fasa-fasa besar. Lalu vaskularisasi jantung yang tadi, di mana aliran arteri yang pertama nutritif itu ada arteri koronaria dextra dan sinistra. Lalu dibagi menjadi dua. Ada dua pengertian, yaitu yang pertama cabang arteri koronaria dextra dan cabang arteri koronaria sinistra, di mana cabang arteri koronaria dextra berisi oleh ramus sanut, avenut, conus arteriosus, marginal, marginal D, transversal, lalu interventricularis posterior. Lalu cabang arteri koronaria sinistra memiliki berisi ramus sanut juga, avenut, circumflexa, interventricularis dan anterior. Interventricularis anterior. Apa bedanya? Di cabang arteri koronaria sinistra tidak memiliki conus arteriosus, marginal D, dan transversal. Lalu untuk yang kedua yaitu fungsional, berisi aorta dan trunkus pulmonalis. Selanjutnya, vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius adalah ada 5, yaitu vena cordis magna, vena cordis media, vena cordis parva, vena cordis posterior, dan yang terakhir ada vena cordis obliqua marshalli. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di materi jantung pada malam hari ini. Mohon maaf jika
Ucapan saya bingung untuk dipahami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya Kak Sila. Baik, silakan Mbak Zara. Eh, ya. Tadi kan membahas tentang katup netral ya. Jadi pertanyaan saya itu, jika katup netral itu tidak menutup secara sempurna, nah kondisi ini tuh disebut apa ya? Apakah ada kondisi tersebut? Terus jika tidak menutup sempurna itu, apakah ada akibatnya juga? Terima kasih. Baik, Silakan Kak Kak Zara. Sila. Ya, baik Kak Zara, izin saya menjawab. Jadi, jika katup mitral tidak tertutup sempurna, itu tuh ada disebut ada satu kondisi yang dimana itu tuh disebut insufisiensi mitral. Nah, insufisiensi mitral ini memiliki akibat, yaitu akibatnya darah mengalir kembali dari ventrikel sinistra ke atrium sinistra saat sistol, sehingga hal ini disebut insufisiensi mitral. Baik, apakah menjawab, Kak Zara? Sudah cukup Kak Sila. Baik, terima kasih Kak Zara. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Kak Sila. Baik, Kak Dina, silahkan. Izin bertanya, pada pemeriksaan auskultasi tadi, kan terdapat suara jantung. Izin bertanya, pada pemeriksaan auskultasi tadi, suara jantung satu paling jelas itu terdengar di lokasi mana ya? Baik, sebentar Kak Dina. Nah, di suara jantung ya. Jadi, di suara jantung satu, kenapa? Karena terjadi penutupan katup mitral, sehingga terdengar jelas di ICSV garis mid clavicula kiri. Apakah cukup menjawab, Kak Dina? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk eh, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah. Apakah waktunya masih ada, Kak Dina? Masih ada 5 menit lagi, sekitar 5 menit. Baik, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari saya, dari kakak-kakak sekalian? Baik, Kak Sila, mungkin bisa dijelaskan kembali tentang inervasi jantung ini ya. Yang saraf ekstrinsik dan intrinsik ini mungkin bisa diulang kembali. Baik, Kak Dina. Saya akan menjelaskan ulang di mana eh, apa itu inervasi jantung. Nah, inervasi jantung ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf ekstrinsik dan intrinsik. Saraf ekstrinsik sendiri dibagi pula menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Nah, simpatis itu berasal dari trunkus simpaticus, pars cervical, dan pars thoracal, di mana simpat eh, di mana trunkus simpaticus paracervical dan parastorakal melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Sedangkan untuk parasimpatis, dia itu berasal dari nervus vagus atau nervus cranialis X, di mana nervus vagus ini melepaskan neurotransmitter asetilkolin sebagai reseptor muskarinik
untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Sedang, lalu selanjutnya saraf intrinsik. Bisa di next, Adina. Nah, saraf intrinsik ini bisa kata lainnya adalah sistem konduksi jantung. Nah, di sini itu ada sanut atau sino atrial, di mana dia itu berpacu sekitar 60 sampai 100 per menit. Lalu ada antriven- atrioventrikular atau avenue di mana pacu la, apa yaitu berpacu se 40 sampai 60 per menit. Lalu ada fasciculus AV atau atrioventrikular dan crus dextra dan sinistra RBB atau LBB, di mana RBB dan LBB ini adalah cabang kanan dan kiri penghantar impuls. Sedangkan lalu sabut Purkinje merupakan serabut yang menyebarkan impuls ke otot jantung. Nah, eh, bundle of his atau fasciculus AV itu adalah jalur penghantar listrik jantung. Baik, sudah seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ulang ya Mbak Dina, apakah perlu ditanyakan kembali? Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Insya Allah sudah cukup. Baik, jika dari Kak Dina sudah cukup, apakah dari Kak Zara sudah cukup? Dari saya juga sudah cukup, Kak Sila. Baik, Kak Zara dan Kak Dina, apakah waktu saya sudah cukup? Masih ada sekitar 30 detik. Baik, apakah ada yang ditanyakan mungkin dari Mbak Dina? Dari saya cukup. Mungkin dari Kak Zahra. Apakah sudah cukup Kak Zara dan Kak Dina? Alhamdulillah sudah cukup. Mengingat mungkin waktunya sudah selesai ya, Kak Dina. Ya, sudah. Waktunya sudah. Baik, karena Kak Dina dan Kak Zara sudah cukup dengan penjelasan saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin ada kata-kata saya yang kurang dipahami. Mohon maaf dan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah selesai. Kami menyelesaikan tugas untuk SA anatomi ini dari awal hingga akhir tadi. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Begitupun juga kita. Baik, sampai jumpa di tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.